Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grista Fiona dari Prodi Akuntansi. Kenalkan, saya Aditya Fikri. Perkenalkan, nama saya Sri Erna dari Prodi Manajemen Retail. Nama saya Nisa Pujianti dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Aulicia Rasmita. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf dan ilmu landasannya. Pengertian tasawuf itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia untuk lebih dekat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara manusia untuk menyucikan diri, jiwa, raga, dan lahir dan batin. Kemudian landasan yang untuk mempelajari ilmu tasawuf itu ada 3, yaitu berlandaskan kepada Al-Quran, yang kedua berlandaskan kepada hadis atau as-sunnah, yang terakhir berlandaskan kepada perilaku para nabi dan para sahabatnya. Bacakan landasan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, landasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui." Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan manusia agar senantiasa bertobat, membersihkan diri, dan memohon ampunan kepadanya, yaitu Allah, sehingga memperoleh cahaya darinya. Ciri-ciri orang tasyabbuh. 1. Tidak melakukan hal yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syirik dilarang karena perbuatan syirik mengakibatkan kerusakan dan keburukan yang sangat besar. Syirik adalah tindakan misorientasi ketuhanan yang mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki tujuan yang baik. Contoh, seseorang yang menuhankan syaiton meminta bantuan syaiton untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, tidak melakukan berbagai ritual aneh yang menjadi bid'ah yang dalalah, kecuali yang memang ada hilaf di dalamnya. Contohnya, merayakan bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal, karena perayaan tersebut tidak ada dasarnya dalam kitab dan sunnah. Ketiga, tidak berbentuk ilmu-ilmu goib, keanugerahan, hadijayaan, dan sejenisnya. Keempat, tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan larangan Islam dalam semua sisinya. Kelima, tidak keluar dari koridor hukum syariah Islam yang mutabar. Cara tasawuf di zaman modern ini, yang pertama menghidupkan kesadaran ilahi, dan yang kedua memperdalam pengetahuan tentang Allah, yang ketiga melakukan ibadah-ibadah sunnah, dan yang terakhir menaikkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, tujuan dari tasawuf itu sendiri untuk membebaskan manusia dari penjara kemajemukan menuju kodratnya yang lebih utuh dan suci. Dan saat itu pula ia akan mencapai kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu untuk kesimpulan dari tasawuf itu merupakan perilaku yang menyucikan diri, rohani, jiwa, dan hati, agar kita bisa menemukan diri kita sendiri dan lebih mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.